Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kode etik PNS. Kenapa saya membahas kode etik PNS? Karena baru-baru ini viral sebuah berita mengenai ASN yang menendang motor seorang siswi SMP. Ini terjadi di Kabupaten Sinjai, teman-teman. Teman-teman pasti sudah tahu ya berita ini, karena ini beritanya viral di mana-mana. Nah, setelah mendapat berita seperti ini, kira-kira ada nggak di antara teman-teman yang bertanya-tanya bahwa apakah oknum ASN ini akan terkena sanksi atau tidak? Karena di sini statusnya ASN yang masih menggunakan pakaian dinas teman-teman pada saat kejadian. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya seperti ini, atau mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya seperti ini. Apakah ASN ini melanggar kode etik? Seperti kita tahu ya teman-teman bahwa seorang ASN atau aparatur sipil negara itu memiliki kode etik. Nah, dalam kasus ini apakah masuk sebagai pelanggaran kode etik atau tidak? Nah, ini yang akan kita bahas. Saya akan mulai dari Permendagri nomor 11 tahun 2020 tentang pakaian dinas ASN, teman-teman. Kenapa saya mulai dari peraturan ini? Karena pada saat kejadian ASN-nya masih menggunakan pakaian dinas. Ya, jadi perlu kita ketahui juga teman-teman bahwa pakaian dinas itu adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan. Jadi ketika teman-teman menggunakan pakaian dinas atau pakaian seragam, itu sudah menunjukkan identitas teman-teman semua sebagai aparatur sipil negara, di mana ketika teman-teman beridentitas sebagai ASN atau aparatur sipil negara, teman-teman akan diikat dengan peraturan ASN yang ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini, teman-teman, ASN itu mempunyai prinsip-prinsip ya diatur dalam peraturan ini. Ini ada 7 prinsip. Yang pertama ada nilai dasar, kedua ada kode etik dan kode perilaku, ketiga ada komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, keempat kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kelima kualifikasi akademik, keenam jaminan perlindungan hukum, dan dalam melaksanakan tugas, dan terakhir profesionalitas jabatan. Jadi itu ada 7 prinsip ASN sebagai profesi. Salah satu prinsip ASN adalah nilai dasar, teman-teman. Di mana nilai dasar ini salah satunya meliputi mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Kemudian ada di poin G juga, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Kemudian ada di poin H, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Jadi ketika teman-teman berprofesi sebagai aparatur sipil negara, teman-teman akan mempertanggungjawabkan tindakan teman-teman dan kinerja teman-teman kepada publik. Di dalam peraturan ini juga teman-teman diatur mengenai kode etik. Ya, teman-teman sudah lihat tadi ya bahwa salah satu prinsip dari seorang ASN memiliki kode etik dan kode perilaku. Di mana kode etik dan kode perilaku ini teman-teman bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan teman-teman semua sebagai ASN. Kode etik dan kode perilaku ini berisi pengaturan perilaku sebagai ASN. Ini ada beberapa poin, teman-teman bisa baca di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nah, untuk kode etik dan kode perilaku itu diatur lagi lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, teman-teman. Peraturan ini berisi tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS. Dalam peraturan ini sudah dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap pegawai negeri sipil, jadi bukan hanya
tugas kedinasan ya teman-teman, tapi seorang PNS juga mempunyai kode etik dalam kehidupan sehari-harinya sebagai PNS. Nah, di sini jelaskan wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama pegawai negeri sipil yang diatur dalam peraturan pemerintah ini. Jadi, dalam PP nomor 42 tahun 2004, ada beberapa jenis etika yang dijelaskan dalam peraturan ini, teman-teman. Ada etika dalam bernegara, etika dalam berorganisasi, etika dalam bermasyarakat, etika terhadap diri sendiri, dan etika terhadap sesama pegawai negeri sipil. Yang kita akan pelajari lebih lanjut adalah etika dalam bermasyarakat. Dalam etika bermasyarakat, teman-teman, dijelaskan bahwa seorang PNS harus mewujudkan pola hidup sederhana. Ini yang pertama. Kemudian poin kedua, seorang PNS harus memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan. Ketiga, memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif. Yang keempat, tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat, dan yang terakhir, berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas. Jadi ini adalah poin-poin dalam etika bermasyarakat yang harus PNS pahami. Oke teman-teman, kita akan lanjut dalam penegakan kode etik. Nah, bagaimana jika seorang PNS melanggar kode etik, teman-teman? Ya, mungkin salah satunya melanggar kode etik yang ini ya, dalam bermasyarakat. Nah, apa yang akan terjadi? PNS yang melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi moral, teman-teman. Jadi, PNS yang melanggar kode etik dapat dikenakan sanksi moral. Sanksi moralnya ini dapat dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian. Sanksi moral ini, teman-teman, dapat berupa pernyataan secara tertutup ataupun pernyataan secara terbuka. Dalam pemberian sanksi moral ini, harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS-nya. Jadi, semisal pelanggaran kode etiknya terkait dengan kode etik dalam bermasyarakat. Nah, itu akan disebutkan nanti dalam pemberian sanksi moralnya. Pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral, teman-teman, juga dapat dikenakan tindakan administratif. Nah, selain kita berpatokan dengan peraturan ini, ya, yang mengenai sanksi moral, ada peraturan lain yang membahas tentang pelanggaran disiplin, teman-teman, yaitu PP nomor 94 tahun 2021 mengenai disiplin PNS. Dalam peraturan ini, sudah dijelaskan bahwa pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Jadi apapun tindakan teman-teman semua dapat dikenakan hukuman disiplin, teman-teman, baik ketika teman-teman bekerja di kantor ataupun teman-teman berada di luar. Di dalam peraturan ini, teman-teman, seorang PNS sudah diberikan rincian kewajiban dan larangannya. Jadi seorang PNS itu memiliki kewajiban-kewajiban dan memiliki larangan-larangan yang harus dipatuhi. Dalam peraturan ini, PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan. Salah satu kewajiban seorang PNS, teman-teman, yaitu menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Jadi, ini adalah salah satu kewajiban teman-teman sebagai PNS. Ini adalah jenis pelanggaran dan hukumannya, teman-teman. Pelanggaran terhadap kewajiban.
Seperti yang teman-teman sudah ketahui ya di slide sebelumnya bahwa seorang PNS memiliki kewajiban. Apa jadinya ketika seorang PNS melanggar kewajiban tersebut? Nah, di dalam peraturan ini juga sudah dijelaskan teman-teman bahwa PNS yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban akan dikenakan hukuman disiplin. Hukuman disiplin itu terdiri dari 3 teman-teman. Ada hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Itu tergantung dengan dampaknya nanti. Untuk pelanggaran mengenai menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Nah, jika teman-teman melanggar ini dan kemudian pelanggaran tersebut berdampak negatif pada unit kerjanya, ya, berdampak negatif pada unit kerja teman-teman, maka teman-teman akan mendapat hukuman disiplin ringan. Ya. Nah, ketika teman-teman melanggar kewajiban ini, tidak mematuhi kewajiban ini dan berdampak negatif pada instansi teman-teman semua, teman-teman akan mendapat hukuman disiplin sedang. Nah, jika berdampak negatif pada negara, teman-teman akan mendapatkan hukuman disiplin berat. Jadi inilah 3 jenis hukuman disiplin yang nanti kemungkinan akan dikenakan kepada ASN atau PNS ya, khususnya PNS yang melanggar kewajibannya sebagai seorang PNS. Nah, untuk hukuman disiplin ini itu tergantung nanti dampaknya dan yang menentukan mana yang akan dikenakan ke PNS yang melanggar kewajibannya itu adalah pejabat yang berwenang. Apakah ringan, sedang, atau berat. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga kita semua bisa menjadi seorang aparatur sipil negara yang berakhlak dan bangga melayani bangsa. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.